Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Kamelia dengan NIM 212189193 dari kelas A2 di mata kuliah Simulasi Sistem Industri dan Praktikum akan menjelaskan tugas minggu lalu dengan judul Activity Cycle Diagram dengan kejadian antrian pembelian makanan dan minuman di kantin. Di sini terdapat dua entitas, yaitu pelanggan dan pegawai, yang dimana dikategorikan jika pelanggan itu sementara, dan terminate, yang artinya dia entitas yang akan menjadi output, atau secara singkatnya entitas tersebut nantinya akan diberhentikan atau di-terminate. Selanjutnya ada petugas yang dimana dikategorikan permanen. Selanjutnya ada identifikasi aktivitas. Yang pertama, pelanggan datang dan dimasukkan ke dalam sistem antrian atau create customer. Yang kedua, pelanggan mengantri di baris antrian, customer QW. Yang ketiga, pelanggan dilayani oleh petugas atau service. Yang keempat, pelanggan keluar dari sistem antrian atau terminate customer. Yang kelima, petugas menganggur atau service idle. Di sini ada daftar aktivitas kedatangan pelanggan itu bisa dilambangkan juga create customer. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas yang ada itu bisa dilihat di tabel, ada 3. Yang pertama itu customer QW, entitas yang terlibat ada customer. Yang kedua ada service, di mana entitas yang terlibat itu customer dan server. Dan yang terakhir ada server idle, di mana entitas yang terlibat itu server. Nah, dapat dilihat dari ketiga aktivitas di atas ini, aktivitas service lah yang merupakan aktivitas aktif atau sederhananya sedang melakukan kegiatan, lalu ada pengurangan entitas atau terminate customer. Nah, di sini selanjutnya ada model activity cycle diagramnya, di mana yang pertama itu ada create customer atau pelanggan datang, yang kedua ada customer QW atau pelanggan sedang menunggu di baris antrian, lalu setelah itu ke service atau pelanggan mulai dilayani oleh petugas, lalu di terminate customer yang artinya pelanggan sudah selesai dilayani dan akan segera keluar dari antrian. Nah, di bagian bawah service itu terdapat server idle, yang artinya pada saat itu pegawai sedang menganggur atau tidak terdapat customer. Selanjutnya ada sistem antrian yang dimana saya mengambil contoh kejadian 10 pelanggan. Yang pertama ada tahap inisialisasi. Di sini pelanggan pertama datang di tempat pada pukul 11.19, di mana service masih menganggur karena pelanggan ini baru tiba dan antrian masih 0. Lalu lanjut ke create customer. Di sini pelanggan tiba pada pukul 11.19, masuk antrian dan server masih tetap idle karena pelanggan masih baris di antrian, lalu antriannya 1. Nah, lanjut ke service dilayani karena pelanggan tiba di 11.19, akhirnya dimulai servisnya pada pukul 11.19 juga. Di sini service busy atau sedang melakukan aktivitas melayani. Selanjutnya ada customer terminate atau customer keluar dari antrian karena sudah selesai dilayani oleh petugas pada pukul jam 11.45. Di sini server idle karena pelanggan sudah keluar dan di sini antrian 0. Lalu selanjutnya ada create customer atau customer itu datang, customer baru di jam 11.49 dan jam 12.35. Servernya idle, antriannya 1. Selanjutnya ada service. Service itu dimulai pada pukul 11.49 karena tidak ada delay. Servernya busy, antriannya 0. Selanjutnya ada create customer di jam 13.09, servernya busy, antriannya 1. Selanjutnya ada tambahan customer lagi atau create customer di jam 13.15, servernya busy, antriannya 2.
Selanjutnya ada customer terminate. Di jam 12.23 servernya idle, antriannya 2. Selanjutnya ada service. Di jam 12.35 servernya busy, antriannya 1. Selanjutnya customer terminate. Di jam 12.45 servernya idle, antriannya 1. Selanjutnya ada create customer atau customer masuk lagi di jam 13.09 dan 13.15 servernya busy, antriannya 1. Selanjutnya ada pelanggan lagi yang masuk atau create customer di jam 13.21, servernya busy, antriannya 2. Selanjutnya ada service. Service dimulai pada pukul 13.09, servernya busy, antriannya 2. Selanjutnya ada customer terminate di jam 13.25, servernya idle, antriannya 2. Selanjutnya ada service di jam 13.25 karena service ini mengalami delay, jadi harus disamakan dengan waktu terminate pelanggan sebelumnya di jam 13.25. Servernya busy, antriannya 1. Customer terminate-nya di jam 13.42, servernya idle, antriannya 1. Selanjutnya ada pelanggan lagi masuk di jam 14.31, servernya busy, antriannya 1. Selanjutnya pelanggan masuk lagi di jam 15.27, servernya busy, antriannya 2. Lalu ke service di pelanggan ke-6. Karena pelanggan 6 kedatangannya terlalu cepat, jadi pelanggan ke-6 ini mengalami delay sehingga waktu servisnya harus mengalami delay di jam 13.42. Servernya busy, antriannya 2. Selanjutnya customer terminate di jam 14.21, servernya idle, antriannya 2. Selanjutnya ada service. Service di jam 14.31, servernya busy, antriannya 1. Selanjutnya ada customer terminate di jam 15.25, servernya idle, antriannya 1. Selanjutnya create customer atau customer masuk di jam 16.15, servernya busy, antriannya 1. Selanjutnya lagi ada pelanggan masuk lagi yang terakhir 16 di jam 16.57, servernya busy, antriannya 2. Selanjutnya ada service di jam 15.27, servernya busy, antriannya 2. Selanjutnya ada customer terminate di jam 15:55, servernya idle, antriannya 2. Selanjutnya ada service. Service di jam 16.15, servernya busy, antriannya 1. Selanjutnya ada customer terminate di jam 16.45, servernya idle, antriannya 1. Selanjutnya ada service di pukul 16.57, servernya busy, antriannya 0. Dan yang terakhir ada customer terminate pada pukul 17.15, servernya idle, antriannya 0. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.